Halo, selamat datang kembali pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya mengenai rekonsiliasi bank bentuk 4 kolom. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rekonsiliasi bank yang 2 kolom, yang sederhana, sekarang kita masuk ke yang 4 kolom. Nah, kenapa dikatakan 4 kolom? Karena rekonsiliasinya ini terdiri dari kolom pertama itu saldo awal, kemudian kolom keduanya itu saldo akhir ya. Misalkan kalau Januari saldo awalnya, kemudian Februari saldo akhirnya. Nah, di dalam Februari ini terdiri dari ada kolom penerimaan kas, ada pengeluaran kas, dan saldo akhir. Sehingga ada 4 kolom. Nah, penyusunan rekonsiliasi 4 kolom dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama itu rekonsiliasi mencari saldo yang benar, kemudian rekonsiliasi saldo bank ke saldo buku atau saldo perusahaan. Nah, ini kita lihat ada diberikan contoh kasus PT SIL menyajikan data laporan rekonsiliasi bank untuk akhir bulan November sebagai berikut. Nah, ada yang bisa lihat ya. Diminta susunan laporan rekonsiliasi bank berdasarkan saldo yang benar dan saldo bank ke saldo perusahaan. Susunan laporan rekonsiliasi bank berdasarkan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan. Kemudian buatlah jurnal penyesuaian. Baik, seperti ini penyelesaiannya ya, kita lihat. Nah, inilah rekonsiliasi bank 4 kolom. Nah, ini ada saldo awal, kemudian ini saldo akhir untuk yang Novembernya. Ada penerimaan, pengeluaran, dan saldo 30 November. Nah, di sini transaksi ataupun datanya itu data untuk bulan Oktober dengan November. Nah, kita lihat. Nah, adik-adik, kita lihat ya, ini saldo awal yang di atas ini. Nah, ini saldo awal yang di atas ini itu saldo bank ya. Nah, ini untuk, maaf ini ruang rapi ya. Nah, ini itu saldo untuk saldo bank. Nah, jadi kalau saldo awal katanya itu ini yang bank begitu ya. Maaf kalau tulisannya jelek karena ini Ibu pakai kursor yang ada di laptop, bukan pakai mouse. Nah, jadi ini saldo awal ini saldo bank. Jadi yang jadi perhatian kita itu data yang menyajikan informasi untuk bank begitu ya. Oke, kita lihat. Nah, saldo awal 87.600 untuk 31 Oktober 2006 kita lihat. Nah, ini kan saldo kas per bank akhir bulan untuk Oktober 87.600, kemudian November 110.950. Nah, ini saldo awalnya. Oke, ini saldo awalnya. Ini saldo akhirnya. Nah, jadi seperti ini. Saldo awal yang awalnya itu 87.600 di November menjadi 110.950.000 itu pasti ada penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat ya pengeluaran dan penerimaan selama bulan November. Nah, kita lihat. Kita fokusnya ke data bank. Nah, ini penerimaan kas November oleh bank sebesar 482.250. Nah, itu penerimaannya. Nah, kita masukkan ke sini 482.250. Kemudian kita lihat pengeluaran banknya. Nah, ini ada pengeluaran kas November per bank sebesar 458.900. Nah, kita jumlahkan, maka hasil saldo akhir
bank itu 110.950. Kemudian ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini karena ini transaksi 2 bulan ya, ada 31 Oktober dengan 30 November. Nah, kita lihat setoran dalam perjalanan. Kita lihat. Ini untuk yang 31 Oktober dulu. 31 Oktober, karena ini dibagi ya per bulannya. 31 Oktober dengan 30 November. Kita lihat 31 Oktober itu setoran dalam perjalanan ada berapa? Nah, ini setoran dalam perjalanan akhir bulan untuk Oktober 21.000. Nah, di sini kita buat 21.000. Kemudian di November, nah, kenapa di November dia masuk ke penerimaan, tapi dia mengurangi atau di dalam kurung? Karena begini, setoran dalam perjalanan ini kan nanti dia saldo akhirnya itu di November adalah 18.400, sehingga harus kita nolkan. Sehingga untuk Oktober itu 0, begitu ya. Jadi kita kurangkan yang awalnya di Oktober 21.000, kemudian di November kita kurangkan di bagian penerimaan berkurang, sehingga dia nanti saldo akhir di sininya ini, nah lihat kursor tangannya ini, 0, begitu ya. Kemudian kita masuk ke 30 November 2006. Nah, 30 November 2006 ini 18.400. 18.400 penerimaannya. Nah, penerimaannya kan 18.400 selama bulan November, sehingga saldonya 18.400. Kemudian ada cek yang beredar 31 Oktober 2006 dengan 30 November 2006. Kita lihat cek yang beredar. Nah, cek yang beredar akhir bulan, ada Oktober, ada November. Nah, ini mirip ya kasusnya dengan setoran dalam perjalanan. Nah, ini mirip ya. Cara pengerjaannya juga mirip. Nah, kita masuk ke cek yang sedang beredar. Nah, cek yang sedang beredar itu untuk bulan Oktober, kita lihat untuk bulan Oktober itu 18.500. Nah, cek yang beredar ini itu mengurangi saldo bank, begitu ya. Mengurangi saldo bank sebesar 18.500. Nah, cek yang beredar itu untuk bank 18.500 ini dia mengurangi saldo bank. Bisa kita lihat di tambahan materi yang ini. Nah, ini kan ada mengurangi saldo bank. Cek dalam peredaran atau cek beredar. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk menjadikan saldo awal yang Oktober itu menjadi 0, karena nanti di November kan akhirnya harus 25.005 nih. Ini kita lihat ya, yang ini. 25.005. Ini. Nah, caranya ini kan dia mengurangi 18.500. Ini kan dia mengurangi 18.500 sehingga karena kan cek beredar ini kan dia mengurangi saldo, sehingga di November pengeluarannya itu berkurang sebesar 18.500 karena kan dalam kurung itu kalau dalam akuntansi artinya mengurangi, sehingga pengeluarannya itu berkurang 18.500 sehingga saldo akhirnya 0. Kok 0 Bu? Kok enggak 37.000 gitu ya? Kok enggak 18.500 tambah 18.500 kan 37.000? Bukan seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya seperti ini. Nah, tadi kan pengeluarannya itu 18.500.
Yang saldo awalnya yang 31 Oktober. Nah, di November ini pengeluarannya itu dikurangin gitu. Kalau pengeluarannya itu dikurangin berarti begini kan, yang tadi awalnya pengeluaran, yang tadi awalnya saldo kas perusahaan itu berkurang, kan awalnya kan yang 18.500 itu kan mengurangi saldo kas. Nah, saldo kasnya kan berkurang nih, 18.500. Nah, kemudian pengeluarannya berkurang juga 18.500, artinya jadi 0. Karena begini kan awalnya kan kurang 18.500, terus pengeluaran kita itu berkurang, sama seperti begini, kamu punya uang 10.000. Nah, kemudian berkuranglah 10.000 kamu ini tadi menjadi awalnya 10.000, kemudian kamu belanjakan sebesar 2.500. Jadi kan sisa 7.500 begitu. Nah, pengeluaran kamu ini tadi berkurang. Kalau pengeluaran berkurang berarti ada yang menambah, begitu toh? Jadi konsepnya begitu, sehingga nah, pengeluaran kamu ini tadi berkurang 2.500. Kalau berkurang 2.500 berarti jadi 10.000 lagi dia kembali ke saldo awal. Nah, sehingga ini yang 18.500 dengan 18.500 ini dia nanti jadi 0 begitu. Sederhananya begini adik-adik ya. Ini yang pengeluaran 18.500 ini kan di dalam kurung. Kalau di dalam kurung artinya berarti pengeluarannya berkurang. Tapi kalau tadi di dalam kurung artinya dia menambah pengeluaran. Berarti kalau pengeluaran berkurang itu berarti ada yang bertambah begitu toh. Jadi ini 18.500-nya di November mengurangi pengeluaran. Jadi 18.500 sehingga hasilnya 0 begitu. Kemudian kita masuk ke 30 November 2006. Nah, 30 November 2006 ini kita lihat. Cek yang beredar itu 25.005 rupiah. Nah, ini pengeluarannya bertambah. Kalau pengeluaran bertambah, artinya saldonya jadi minus, begitu. Nah, kalau yang tadi kebalikannya, toh. Nah, kan tadi pengeluarannya yang kalau yang di 31 Oktober 2006 itu, di November itu kan dia pengeluarannya mengurangi. Artinya pengeluarannya berkurang. Kalau berkurang kan dalam kurung. Jadinya di sininya jadi 0, begitu. Kalau yang ini tadi kan, yang 30 November 2006 kan, cek beredarnya itu 25.005. Nah, cek yang beredar ini kan mengurangi dia pun kas, karena ada mengurangi dia pun kas di bulan November, sehingga pengeluarannya itu bertambah sebesar 25.005. Nah, kalau pengeluaran kita bertambah, artinya saldo kita minus, saldo di 30 November minus 25.005. Kemudian kita lihat kesalahan bank. Nah, kesalahan bank sebesar 875. Nah, itu terjadi di bulan November. Cek dikeluarkan PT ONC oleh bank keliru dicatat sebagai cek dikeluarkan PT SIL. Nah, sehingga harus ada koreksi ya, kesalahan bank sebesar 875. Nah, 875 ini tadi mengurangi pengeluaran. Nah, karena dia mengurangi pengeluaran, artinya saldonya bertambah sebesar 875. Nah, kebalikan dengan yang cek yang beredar 30 November tadi ya. Nah, kalau tadi di sini pengeluarannya bertambah, maka saldonya minus. Tapi kalau pengeluarannya berkurang atau dalam kurung, maka saldonya positif, begitu ya. Kalau ini tadi yang 31 Oktober 2006, kenapa jadi 0? Karena ini kan kalau 18.500, kalau hanya pengeluaran di November ini saja yang akunnya tanpa ada akun yang di Oktober, nah kita tulis di sini
Saldonya 18.500 ya, positif, bukan yang dalam kurung atau negatifnya. Tapi karena di Oktober ada di dalam kurung sehingga jadi 0 begitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan semua ini, 87.600 dikurang 21.000, maaf, ditambah 21.000, kemudian dikurang 18.500, hasilnya 90.100. Nah, ini juga ya, 482.250 ini dikurang 21.000, ditambah 18.400, hasilnya 479.650. Nah, kemudian begitu juga dengan pengeluaran dan saldo 30 November. Nah, jadi saldo yang benar di bank itu 90.100 untuk saldo awal 31 Oktobernya. Kemudian untuk penerimaan Novembernya 479.650. Kemudian untuk pengeluarannya 464.530. Kemudian untuk saldonya 105.220. Nah, kemudian ini kan yang paling atas ini yang tadi kita bahas itu kan saldo awal bank. Nah, sekarang kita masuk ke saldo perusahaan. Nah, kita lihat saldo perusahaannya. Kita lihat ya, saldo perusahaan untuk Oktober. Nah, ini saldo kas perusahaan akhir bulan untuk Oktober sebesar 90.100, kemudian di Novembernya 102.510. Ya, 90.100, kemudian ini 102.510. Yang awalnya 90.100 menjadi 102.510 ini pasti ada penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di bulan November. Mari kita lihat. Ada penerimaan dan pengeluaran apa saja di bulan November. Untuk perusahaan, kita lihat penerimaan kas November oleh perusahaan sebesar 476.650. Nah, kita lihat, betul ya, 476.650 penerimaan perusahaan. Kemudian kita lihat untuk pengeluaran perusahaan di bulan November. Nah, ini pengeluaran kas perusahaan di bulan November sebesar 464.240. Nah, ini sehingga ini kita jumlahkan, ini 90.100 ditambah 476.650 dikurang 464.240, hasil akhirnya 102.510 sama dengan data yang disajikan. Hasil akhirnya itu 102.510. Nah, kita masuk ke selanjutnya ada jasa giro. Nah, kita lihat jasa giro sebesar 3.000. Nah, ini ya, jasa gironya itu transaksinya di bulan November atau datanya itu, informasinya itu di bulan November. Nah, jasa giro ini menambah kas, sehingga dia dianggap penerimaan sebesar 3.000. Nah, jadi saldonya juga 3.000. Kemudian ada kesalahan perusahaan, kita lihat sebesar 900. Nah, kesalahan perusahaan sebesar 900. Nah, ini kita lihat ya. Cek yang dikeluarkan perusahaan bulan November sebesar Rp99, keliru dicatat perusahaan 999, sehingga perlu rekonsiliasi sebesar 900. Nah, 900 ini tadi mengurangi pengeluaran. Ingat, kalau di dalam pengeluaran dia menggunakan dalam kurung, berarti di saldo akhir dia menjadi positif. Kenapa? Karena pengeluarannya berkurang. Sama seperti kamu punya uang 10.000. Pengeluaran kamu yang biasanya kamu pengeluarannya 1.100. Tapi jadinya hanya 1.000 saja. Berarti pengeluaran kami itu berkurang sebesar 100, sehingga menambah saldo. Begitu. Nah, ini juga begitu ya. Dia jadinya saldo akhirnya 900. Kemudian kita masuk ke biaya jasa bank atau administrasi. Kita lihat sebesar 90. Nah, ini ya, biaya administrasi bank belum dicatat di November sebesar 90. Nah, yang belum dicatat sebesar 90 ini menambah pengeluaran. Kalau menambah pengeluaran, berarti saldo kas kita atau saldo perusahaan kita berkurang. Nah,
Intinya begini ya, setiap apa yang di pengeluaran itu mengurangi, berarti dia menambah di bagian saldo. Ataupun kalau dia di dalam pengeluaran itu dalam kurung, berarti di saldo dia menjadi positif atau tidak di dalam kurung, kebalikannya gitu. Nah ini juga ya kan 90, ini jadi dalam kurung 90. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, cek kosong. Nah cek kosong kita lihat ya. Cek kosong sebesar 1.100. Nah ini cek yang dikembalikan bank. Nah cek yang dikembalikan bank ini dianggap sebagai cek kosong di bulan November. Nah kalau cek kosong itu berarti dia mengurangi kas perusahaan sehingga pengeluarannya bertambah sebesar 1.100. Nah, kalau pengeluaran bertambah 1.100 berarti saldonya menjadi minus. Nah, gitu dia mengurangi. Nah, ini tinggal kita jumlahkan semua. 90.100 jadi 90.100. Kemudian ini 476.650 tambah 3.000 jadi 479.650. Kemudian 464.240 dikurang 900 tambah 90 tambah 1.100 hasilnya 464.530. Kemudian ini 102.510 tambah 3.000 tambah 900 dikurang 90 dikurang 1.100 hasilnya 105.220. Nah, ini untuk rekonsiliasi bank 4 kolom dengan pendekatan saldo yang benar. Nah, kita masuk ke pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan. Oke. Nah, adik-adik ini ada kesalahan ya. Ada sedikit kesalahan di dalam buku ini atau modul ini. Nah, kesalahannya itu ada di sini ya. Nah, ini salah di sini dengan di sini. Ibu beritahukan, kalau kita melakukan penyusunan rekonsiliasi bank dengan saldo bank dengan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, maka nanti saldo yang benar di akhir itu ini nih yang 90.100 dengan yang ini yang salah yang saya hapus ini harus jumlahnya itu sama dengan yang ini. Nah, ini dengan yang di atas ini, dengan yang ini. Tunggu ya. Nah, harus sama dengan yang di atas ini. Ya, sehingga nanti di saldo yang benar untuk bulan November yang penerimaan itu nilainya itu 476.650. Kan kalau tadi di buku kita itu dibuat 479.650 dengan 460 kemudian untuk pengeluarannya itu seharusnya 400 Harusnya pengeluarannya itu 464.240. Kemudian saldonya itu 102.510. Nah, buku kita ini ada kesalahan ya di modulnya, tolong diperbaikin. Nah, kalau adik-adik sudah mengeprint bukunya atau sudah mencetak bukunya, boleh dicoret. Jadi di November itu saldo yang benarnya itu sesuai dengan saldo awal perusahaan, begitu ya. Nah, kita lihat kan saldo awal perusahaan itu untuk penerimaan 476.650. Kemudian untuk pengeluaran
464.240, bukan 464.530. Nah, ini dia salah hitung ya, adik-adik ya. Dia salah hitung. Coba dia dihitung sendiri saja. Coba dihitung yang November penerimaan ini. Kalau dijumlahkan hasilnya itu bukan 479.650, tapi 476.650, karena kan ini menggunakan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, sehingga hasil akhirnya itu harus sama jumlahnya dengan saldo perusahaan yang ini, yang awal. Saldo perusahaan yang awal, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Nah, Ibu beritahukan cara mengerjakannya itu tidak jauh beda. Yang berbeda itu di bagian saldo perusahaannya. Kenapa? Karena kan kita ini menggunakan pendekatan saldo perusahaan, begitu. Jadi yang berbeda itu penghitungannya di saldo perusahaan. Nah, itu mulai berbeda itu kita lihat di jasa giro ya, karena ini kan kalau kita lihat yang pertama tadi itu yang pendekatan saldo yang benar itu, nah ini untuk saldo perusahaan itu dimulai dengan keterangannya itu jasa giro. Nah, untuk jasa giro pada pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, pencatatannya itu kebalikan dari pendekatan saldo yang benar. Nah, kalau di sini jasa giro 900-nya di dalam kurung, maka pada pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, 900-nya tidak dalam kurung, kebalikannya. Nah, kemudian saldo, kalau tadi di pendekatan saldo yang benar, saldonya 900-nya tidak di dalam kurung, di sini justru dalam kurung. Jadi kebalikannya ya. Itu saja yang berbeda. Kemudian ini biaya jasa bank dan administrasi juga iya. Kalau di pendekatan saldo yang benar, yang tadi pertama itu tidak di dalam kurung 90-nya ini. Nah, tapi kalau untuk pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, 90-nya dalam kurung. Kebalikannya ya. Ini juga kalau tadi di pendekatan saldo yang benar tidak dalam kurung, di sini dia jadi dalam kalau yang tadi itu dia tidak di dalam kurung, di sini tidak jadi dalam kurung. Intinya begini ya. Cara mengerjakan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan itu, hasil akhirnya nanti yang saldo benarnya ini, Ibu tekankan kembali, itu harus sama jumlahnya dengan saldo perusahaan yang ada di pendekatan saldo yang benar, tapi yang saldo perusahaan awal, yang 90.100, 476, 650, nah, 464, 240, 102, 510 ini. Nah, itu hasil akhirnya. Kemudian perbedaannya itu mulai dari keterangan atau hal-hal yang mempengaruhi saldo perusahaan, yaitu dimulai dari jasa giro. Nah, ini di sini mulai perbedaannya. Nah, jasa giro kalau dia di pendekatan saldo yang benar tidak di dalam kurung, maka di pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan dia harus di dalam kurung. Jadi kalau di pendekatan saldo yang benar dia tidak di dalam kurung, berarti di pendekatan saldo perusahaan dia di dalam kurung. Begitu juga sebaliknya, kalau di dalam pendekatan saldo yang benar dia di dalam kurung, berarti di saldo perusahaan tidak dalam kurung. Intinya perbedaannya itu nanti dimulai dari ini ya. Nah, ini. Nah, di sini perbedaannya. Jadi yang menjadi panutan kita itu ini ya, jasa gironya ini yang ada di perusahaan. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya seperti yang Ibu sudah jelaskan juga. Kalau
jurnal penyesuaian itu kan kemarin Ibu sudah bagi ya tambahan materi kita itu. Nah, Ibu sudah bagikan tambahan materi kita. Nah, kalau di tambahan materi itu kan Ibu sudah jelaskan ya, yang masuk ke dalam jurnal itu hal-hal yang menambah saldo kas perusahaan atau yang menjadi inti kita membuat jurnal itu transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo perusahaan, begitu. Nah, sehingga di sini jurnal penyesuaiannya itu ada jasa giro 1, 2, kesalahan perusahaan, 3, 4. Jadi ada 4. Kita lihat ya. Ada 4. Kasnya 3.000. Nah ini ya. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini kita ambil data dari pendekatan saldo yang benar yang di sini ya, pendekatan saldo yang benar untuk saldo perusahaan, jasa gironya. Nanti ada jasa giro 3.000, kemudian kesalahan perusahaan 900, biaya jasa bank 90, cek kosong 1.100. Nah, sehingga nanti akunnya seperti ini. Nah, baik adik-adik, sekian penjelasan dari Ibu. Adik-adik kerjakan latihan kedua. Nah, ini latihan kedua tolong dikerjakan, tapi tambahkan di sini jadi ada 3 yang diminta ya. Kalau di sini kan latihan 2 ini kan yang diminta hanya 2 saja. Tapi Ibu minta tambahkan 1 lagi, yaitu susunlah laporan rekonsiliasi bank 4 kolom dengan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan. Karena kan Ibu tadi sudah menjelaskan pendekatan saldo yang benar, kemudian pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan dengan jurnalnya. Jadi ini nanti latihan 2 ini yang dimintanya ada 3 ya. Tolong perhatikan, ada 3 yang diminta, yaitu menyusun laporan rekonsiliasi bank 4 kolom dengan pendekatan saldo yang benar, kemudian menyusun laporan rekonsiliasi bank 4 kolom dengan pendekatan saldo bank ke saldo perusahaan, kemudian membuat jurnal atas kesalahan yang terjadi. Nah, nanti tolong dikumpulkannya itu, nanti Ibu sampaikan informasi bagaimana tata cara pengumpulannya di grup WA, adik-adik masing-masing. Nanti Ibu akan sampaikan bagaimana tata cara pengiriman tugasnya, kemudian deadline-nya kapan, akan Ibu sampaikan di grup masing-masing. Baik, sampai di sini pembahasan kita untuk topik kas ya. Kita sudah mempelajari petty cash, kemudian rekonsiliasi kas kecil atau petty cash. Kemudian kita juga sudah mempelajari rekonsiliasi bank. Baik, sampai di sini, sampai bertemu di materi selanjutnya.